mengenal ada iman, ada Islam, ada ihsan, ya. Apakah itu gaduh apa tidak, tapi itu sebagai gambaran bahwa paradigma itu cara memandang, tetapi memandang secara keseluruhan. Ya. Sekarang cara pandang itu mempengaruhi, soalnya begini, ketika saya hadapkan Bapak Ibu misalnya melihat, oke, karena ini yang dekat Purwokerto ya misalnya, Bapak Ibu sudah pernah kan semua melihat Masjid Agung Purwokerto, Masjid Agung Baitul Salam. Ya, sudah Bro. Kalau pandangan, saya mohon maaf Pak, sudah langsung ya, saya Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kalau manggil nama saya panggil langsung. Ya. Coba kalau misalnya Mas Dodi melihat Baitul Salam itu seperti apa? Sudah bebas saja. Anda melihat Baitul Salam sebagai apa? Apa ini malah lagi sibuk? Ya. Mbak Suci dulu, gimana? Tadi katanya sudah. Anda melihat Baitul Salam itu apa yang itu Anda pikirkan? Masjid di tengah kota. Terus coba cerita versi Anda. Hanya itu dong, jadi di tengah kota. Ini yang dekat dengan Purwokerto, yang sudah terbiasa Purwokerto, Mbak. Saya Pak Suparni. Ya. Oke, ya coba Pak Parmin. Iya, coba Anda, kalau saya Masjid Baitul Salam, apa yang gambaran penjenengan? Itu tipologi masyarakat Jawa yang di situ ciri khasnya ada alun-alun, ada kabupaten, ya gitu, ada penjara dulu di sebelahnya. Seperti mau kalah sama otorita gitu. Jadi itu mungkin itu akan luntur kayaknya. Itu pandangan saya gitu. Nah, kan beda kan melihatnya dari aspek itu. Iya. Coba sekarang yang sudah beberapa kali juga ke Baitul Salam siapa ini? Kalau Suciningsih tadi hanya taunya masjid di tengah kota gitu. Ada pekuncen tadi. Iya. Siapa yang dekat sini siapa ya? Dodi mestinya bisa jawab, Dodi itu dulu orang sini. Ya, kalau saya tanya Bapak Ibu satu persatu, mesti Bapak Ibu kan punya pandangan yang berbeda-beda sesuai apa yang persepsi yang Bapak Ibu miliki. Ada yang melihat itu sebagai hanya posisinya berada di setengah kota, ada itu adalah masjid yang punya kesejarahan dalam kabupaten, ya, ada kemiripan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kabupaten klasik itu selalu ada kantor bupati, ada alun-alun, ada penjara, ya, itu dianggap sebagai ada apa itu ya, itulah sentra-sentra di kabupaten pada zaman waktu itu. Ada pusat keagamaan, ada pusat pemerintahan, tapi juga tempat untuk hukuman, tempat untuk cara umum, ada alun-alun dan sebagainya. Itu kan tergantung cara pandang Bapak, cara pandang itu. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian melihat masjid itu sebagai bangunannya, kemudian jamaahnya, ya, kemudian aktivitasnya, kemudian juga misalnya ada yang malah melihat ukurannya masjid ini bisa muat misalkan 1000 jamaah sekaligus dalam suasana pandemi bisa begini, masjid ini pengurusnya terdiri, nah itu kan berbeda-beda. Nah, itulah gambarannya, ternyata satu fenomena, satu realitas itu bisa beragam pandangan. Nah, maka dengan mempelajari paradigma ini, inilah yang saya harap Bapak Ibu menjadi punya keragaman pandangan. Ada yang memandang, saya memakai yang sudah general umum ya, ada yang memandang itu dari segi kuantitas. Kalau orang kuantitas, ya,
sekolah perguruan tinggi itu yang dilihat berapa mahasiswanya. Uang kuliah UKT per semester berapa. Kemudian mahasiswa baru yang diterima ada berapa. Passing grade-nya berapa. Kemudian berapa kali wisuda. Berapa mahasiswa lulusan per tahun. Angka-angka semua itu kuantitatif. Berapa rasio dosen dengan mahasiswa. Tapi kalau Bapak Ibu melihat perguruan tinggi dari sisi lain lagi. Perguruan tinggi sebagai tempat di mana ilmu itu berkembang. Karena ada mandat, ya, ada mandat riset. Tidak hanya pembelajaran, tapi juga pengembangan keilmuan. Nah, kemudian yang dilihat apa ukuran-ukuran keilmuan itu berkembang di perguruan tinggi. Itu bisa dilihat berbagai begitu. Kemudian perguruan tinggi ternyata menjadi ajang, oh ini ada pemisahan. Oh ini tarik-menarik antara kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kalau Bapak Ibu misalnya ada perguruan tinggi keagamaan itu yang nuansa politiknya kuat sekali. Kuat sekali. Salah satu yang dekat tidak jauh dari sini itu misalnya kalau Bapak Ibu Kudus misalnya. Kudus itu wah mungkin sejarahnya ada itu tadi kalau melihat sejarah kayak Sparmit tadi. Kudus itu kan punya Arya Penangsang ya. Sehingga apa itu nuansa politisnya kuat. Nanti bisa juga begitu. Tarik-menarik antara kubu A, kubu B. Nah, itu bisa terjadi. Artinya, begitu juga ketika kita melihat sebuah realitas, melihat sebuah teori, melihat sebuah teks, apalagi teks ya. Kalau bicara teks, kalau tadi kayak kaitannya nampaknya kecenderungannya ingin melihat teks, ya, melihat nas, ya. Itu tentunya sangat beragam interpretasi. Kun itu mengingatkan bahwa sesuatu realitas karena cara pandangnya berbeda, kemudian metodenya berbeda, ya otomatis akan menghasilkan yang berbeda juga. Oke, jadi begitu. Nah, saya lebih cenderung kalau dari misalnya ya dari pesantren-pesantren tradisional yang levelnya kemudian tinggi, mereka yang kritis itu kemudian diasah itu biasanya lebih lebih kritis di satu sisi, tapi juga toleran di sisi yang lain. Ini pasti asumsi ya saya itu ketika artinya bisa Bapak Ibu bisa menguji ya. Tapi berbeda kalau berangkatnya bukan dari tradisional. Ya, bukan tradisional itu akan coba lihat polanya berkembangnya beda. Tokoh-tokoh yang berangkat dari tradisional, tapi kemudian dia belajar belajar keilmuan secara luas, dia kritis, tetapi tingkat toleransinya masih muncul. Tapi kalau yang mereka itu bukan berangkat dari itu, ada kecenderungan ya mereka tingkat toleransinya itu berkurang. Tapi ini hipotetik ya Bapak Ibu, ini bukan simpulan ya. Bapak Ibu bisa menguji apakah benar ya. Benar. Karena kalau penelitian kualitatif itu menghasilkan hipotetik ya, hipotetik beda dengan penelitian kuantitatif ya itu. Kalau Bapak Ibu yang dulu S1 yang itu kan umumnya berangkat dari kuantitatif. Saya sendiri juga cenderung seharusnya kalau kualitatif tidak dipelajari di S1. S1 itu ya biarlah kuantitatif. Karena itulah yang yang standar, yang linier. Nanti kalau sudah aneka rupa itu ya dipasang. Itu. Sebagai contoh misalnya sering dicontohkan dulu kalau dalam kuliah itu misalnya ada daerah yang daerah ini mayoritas adalah orang Muhammadiyah.
daerah ini mayoritas ternyata NU. Kemudian ternyata ditemukan di daerah Muhammadiyah itu ada orang yang bunuh diri. Misalnya begitu. Bunuh diri. Kemudian di tempat lain bunuh diri. Anda sementara mungkin menyimpulkan, oh, di kelompok Muhammadiyah ada bunuh diri. Tapi setelah ditilik-tilik lebih lanjut, oh ternyata yang bunuh diri itu orang NU, bukan orang Muhammadiyah. Nah, nanti dikaitkan lagi dengan yang lainnya. Apa ya? Itu berarti bisa jadi, ya, bisa jadi orang Muhammadiyah kalau yang tinggal di NU bisa jadi dia juga bunuh diri. Nah, kalau seperti itu terus dikuasai itu, kemudian munculnya akhirnya begini. Oh, kalau begitu, ini bukan permasalahan Muhammadiyah atau NU, tapi permasalahannya adalah pada aspek keterasingan, alienasi. Ketika seseorang terasing di tempatnya, maka ada kemungkinan kecenderungan untuk stres. Itu tidak masalah agama, tapi juga pada permasalahan-permasalahan yang lain. Ada keterasingan. Dia tidak dipedulikan oleh lingkungan. Dia merasa sendirian di tempat lingkungan itu. Nah, seperti itu bisa muncul ya pada awalnya tadi, seolah-olah bingkainya bingkai agama, bingkai kelompok agama, organisasi agama. Tapi ternyata ditariknya kepada teori yang lebih makro, membuat teori dan seterusnya. Nah, itu hanya muncul kalau yang penelitian yang model kualitatif, karena hipotetik berkembang. Kalau penelitiannya penelitian kuantitatif yang klasik ya, itu kita belum meneliti saja, sudah tahu hasilnya. Kalau saya ingin tahu ya, coba dulu. Karena ini yang dari Suciningsih kan dari alumni sini ya, di sini kan, alumni Purwokerto kan. Nah, dulunya apa? Tesisnya kemarin tentang kuisis Ya. sama Bapak waktu terakhir. Analisisnya kuanti atau kuali? Kuali. Analisisnya berarti ya. Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Ada hipotesis nggak? Ada. Kalau ada hipotesis ya bukan kualitatif. Enggak ada. Oh, nggak lupa. Ada dugaan sementara ya. Lupa. Padahal baru kemarin 2020. Ya, udah lupa kan? Ya. Ini biasanya yang dari kampus 7 siapa saja? Saya lupa ya. Pak Suparmi sama Komsatun, Pak. Pak Komsatun sama Pak Parmin, saya. Pak Parmin juga ya. Iya. Ya, selama ini lebih banyak risetnya itu kuanti atau kuali? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Ada hipotesisnya Pak Parmin? Ada. Nah, kalau penelitian kuantitatif yang berhipotesis, kita belum melakukan penelitian, belum mengumpulkan data, kita sudah tahu jawabannya. Jawabannya itu kalau tidak menolak hipotesis, yang menerima hipotesis. Tidak ada lain. Jadi belum diteliti pun kita sudah tahu jawaban. Kalau hipotesis itu terbukti, ya terbukti diterima, berarti hipotesisnya diterima. Kalau tidak terbukti, maka hipotesis itu ditolak. Bukan masalah benar atau tidak, karena pengujian hipotesis itu bukan menguji hipotesis itu benar atau tidak, tapi data hanya sebagai alat untuk menolak atau menerima hipotesis. Tidak akan keluar dari bingkai itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif bisa memunculkan hipotesis baru. Karena karakternya memang siksa, karakternya berubah, karakternya muncul berubah. Ya, maka bisa jadi proposal yang dibuat di lapangan akhirnya berganti. Saya ibaratkan kalau mencontohkan itu kalau kuantitatif itu seperti orang yang mencari ikan. Itu sudah ditetapkan, saya akan mencari ikan
jadi tertentu. Misalnya saya akan memancing, saya akan mencari ikan, ikannya itu adalah ikan apa yang populer di sini. Ini kalau di sini apa? Nila. Nila, misalnya. Oke, misalnya nila, ikan nila. Ya. Itu kemudian Bapak Ibu sebelum berangkat, ya, kemudian dipelajari, tanya bagaimana karakter ikan ini, apa makanan yang disukai ikan ini. Kemudian kalau saya harus menyiapkan kail pancing, kira-kira ukuran berapa, senarnya yang kira-kira kekuatannya berapa, itu sudah disiapkan semua. Itu mirip orang kuantitatif gitu. Sampai di lapangan dia tidak akan nengok kanan, tidak akan nengok kiri, ya istiqomah. Karena sudah mempelajari saya akan cari ikan. Tapi kalau kualitatif tidak. Sampai di lapangan, wah ini nilainya nggak muncul ini. Ini adanya malah belut di sini. Dia beralih menjadi beralih belut. Nah itu apa itu muncul berubah itu maknanya sehingga bisa berganti. Ya, kalau bahasa kita makanya kadang-kadang saya analogkan kuantitatif itu istiqomah tipenya. Dia tidak berganti-ganti, berpegang teguh dari awal sampai akhir. Begitu teorinya dipakai, maka ketika bab 4 akan menjabarkan, mendeskripsikan data, akan menganalisis data, ya acunya bab 2 itu. Tidak pernah pergi jauh-jauh. Itulah istiqomah dari awal sampai akhir. Tapi kalau kualitatif, dia nggak pernah istiqomah. Dia zigzag tadi, gonta-ganti. Oke, ini karakter yang besar, yang paradigma besar ya. Karena di samping paradigma besar itu kalau Bapak Ibu menelusuri, itu juga ada paradigma dari sisi lain ya. Kalau Bapak Ibu menelusuri itu kan pembagian paradigma bukan kuanti dan bukan perkawinan itu, mix itu, tapi ada paradigma, ada positivisme, ada konstruktivisme, kemudian ada paradigma kritis. Melihat realitas itu secara subjektif, apa yang terlihat, apa yang tampak, ya terukur, itulah yang tipologi dari positivistik. Tapi kalau orang yang konstruktif itu beda. Dia melihat realitas itu adalah sesuai pemahaman pihak yang ada di situ. Makanya dia ada wawancara mendalam, ada kemudian observasi partisipan, karena melihat realitas itu menurut versi siapa yang ada di situ. Bagaimana kehidupan pesantren, bagaimana kehidupan toriko, dia ikut di toriko itu, ya, bagaimana pemahamannya, bagaimana keyakinannya, itu versi dia. Nah, karena dibangun oleh siapa yang terlibat di situ. Tapi kalau kritis beda lagi. Kritis itu melihat sesuatu, mengapa itu terjadi. Bisa jadi. Orang kritis itu kan begitu. Nah, ini bukan masalah agama ini. Ini masalah pembagian kue saja ini. Ya. Jadi seperti itu kritis berpikirnya. Ini sejatinya kok bukan masalah akidah, ini rasa-rasanya kan urusan politik misalnya. Nah, itu kritis. Oke, dan minggu depan sebagai awal untuk mengetahui gambaran awal ya. Minggu depan saya berharap kemarin kalau tidak salah saya sudah menyampaikan agar Bapak Ibu itu riset yang akan diteliti jangan jauh-jauh dari yang selama ini ditekuni. Saya berharap jangan jauh-jauh di seputar itu. Karena asumsinya Bapak Ibu sudah punya modal. Tinggal nanti perspektifnya yang ditambah, metodologinya yang ditingkatkan, ya, teorinya diperkaya. Itu saran saya begitu kalau pengen tidak mengalami kesulitan ya. Karena kalau Bapak Ibu berganti disiplin,
itu meskipun tidak ada larangan sih ya, masa nggak boleh Pak? Boleh sih Pak. Itu sih mangga saja ya, terserah. Tapi kalau saran saya, itu saya lebih menyarankan kepada Bapak Ibu untuk memperluas, memperdalam yang selama ini ditekuni. Nah itu minggu depan, besok itu Bapak Ibu menyiapkan ya hanya 1-2 halaman saja. 1-2 halaman saja, topik masih besar, topik besar yang rencananya akan saya teliti ini. Kemudian akan memilih menggunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan istilah paradigma boleh, menggunakan pendekatan juga boleh. Ya. Mana yang akan diambil? Ini soalnya akan menjadi gambaran saya juga nanti mana yang lebih banyak saya beri penekanan. Soalnya saya tidak secara rinci kan tentunya tidak tahu di Bapak Ibu kemana. Karena metodologi yang saya sampaikan di awal dan referensi yang ada itu masih sifatnya metodologi yang general, yang am lah kalau begitu ibaratnya. Nanti kalau Bapak Ibu kepengen metodologi yang spesifik, nanti saya kasih rujukan yang spesifik. Ya. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu suka dengan yang kuno, kemarin sudah saya katakan, saya sudah dapat punya juga ini. Beli, akhirnya beli juga. Oh, ini saya harus merubah latarnya dulu biar tidak ada warna lain. Oke, sudah. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ini. Oke. Buku. Kebetulan belum saya foto ini, ya. Filologi Indonesia. Ini tulisannya Kang Oman Fathur Rahman yang kemarin saya sampaikan. Ini di antara barang langka juga. Ini kalau tertarik untuk menelusuri manuskrip kuno, bagaimana metodenya, buku ini misalnya. Kalau misalnya ada yang, saya ada banyak sekali metodologi tafsir. Misalnya ada metodologi tafsir. Nanti ada metode historis, ada hermeneutik. Jadi Bapak Ibu nanti ibaratnya punya senjata khusus. Buku seperti bukunya Creswell, bukunya Pak Nung, bukunya Lauren Newman itu kan ibaratnya senjata umum, tetapi punya senjata khusus. Senjata khusus itu sesuai dengan disiplin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan saya yakin ada metodologi kesehatan, metodologi hukum, metodologi komunikasi, metodologi itu sudah ada semua soalnya. Itu menjadi senjata khusus menurut saya. Ya, jadi minggu depan saya minta Bapak Ibu menyiapkan itu, setidaknya Bapak Ibu sudah punya, meskipun belum terang ya, belum terang, apalagi kalau kualitatif jelas nanti bisa berubah lagi, tapi setidaknya ada bidikan yang Bapak Ibu ingin diperdalam atau ingin diperluas. Saran saya tidak keluar jauh-jauh dari yang selama ini ditekuni. Apakah ditekuni di S2 atau selama ini memang banyak atau beberapa kali melakukan riset tentang, kira-kira punya gambaran kan Bapak Ibu ya? Halo, ya, Dodi punya gambaran? Ya, kalau Dodi akhirnya jangkar karena dulu ujian skripsinya pernah saya ikut ya. Kenapa? Dulu ketika ujian skripsi saya ikut kan? Arisan haji dulu. Pokok arisan haji, ujian skripsi. Nah, ya saya ikut uji kan? Adalah ujian skripsinya ikut uji saya kan? Ingat nggak? S2-nya wakaf uang. S1. Wah.
Dulu ketika ujian S1, saya ikut uji loh. Mau bisa Hambatan komunikasi. hambatan komunikasi namanya. Tinggal ngopi di sini. Makan dulu. Silakan Mas Bapak Ibu. Edi. Nah, ya. Ada hambatan komunikasi. Ya nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Saya bertanya. Nanti akan saya berikan. Ya, silakan Pak Ahmed ya. Siap. Ini Prof, saya mungkin tipikalnya yang kualitatif sehingga tidak istiqomah. Ada beberapa gambaran-gambaran gitu ya. Yang pertama, dulu mungkin saya pernah sampaikan waktu kuliah pertama, saya S2 itu saya meneliti tentang hukum normatif yang di KHS, Prof, kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan waktu itu saya library research teks yang saya uji katakanlah begitu, dan punya kesimpulan sebagaimana tadi asumsi awal sebelum saya meneliti pun saya sudah punya kesimpulan sebetulnya, tinggal data-data saya kumpulkan dan ternyata betul apa asumsi awal sebelum saya melakukan penelitian. Nah, kesini saya kaji terus teks KHS itu, dan saya semakin menemukan katakanlah objek penelitian yang akan saya kembangkan di doktoral ini. Nah, kemudian saya juga melihat sisi lain, namanya katakanlah tafsir ulil amri dalam ayat atiullah ila akhirih itu. Ya ladina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada hubungannya juga dengan KHS. Artinya bahwa kalau saya meneliti sebetulnya ulil amri, teori ulil amri itu kan setidaknya yang selama ini jamak beredar di mufassirin ini kan lebih cenderung pada ulil amri itu adalah sosok, bukan ulil amri adalah lembaga. Nah, untuk konteks bernegara berbangsa era modern seperti ini, ulil amri itu lebih pada lembaga negara, sehingga diandaikan presiden pun bisa melanggar undang-undang, dan ketika presiden pun melanggar undang-undang maka presiden pun bisa kena pasal, kena impeach katakanlah kalau sampai melanggarnya undang-undang dasar bisa diimpeach secara hukum. Kemudian saya tertarik untuk meneliti katakanlah teori ulil amri ini. Sehingga harapannya kalau memang belum ada penemuan teori baru tentang ulil amri, ada bahwa ulil amri adalah lembaga. Kira-kira akan mengarah pada bahwa ketika ada seorang sultan atau pemerintah, maka dia bisa dipandang dari sisi pribadi. Kalau pribadi berarti bukan ulil amri. Sebagaimana petunjuk yang lain adalah ketika dulu baginda Nabi marah ketika ada seorang perempuan suku tertentu mencuri karena dia adalah orang putra tokoh di komunitas tersebut. Kemudian banyak yang lobby kepada baginda Rasul untuk jangan dihukum. Kemudian keluar statement yang begitu populer dari Nabi, wallahi law sariqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, maka akan saya potong tangan. Ini artinya Nabi memposisikan bahwa ketika menyebut Fatimah bintu Muhammad, ini berarti bukan sebagai ulil amri, tapi sebagai pribadi yang kesetaraan hukum itu harus ada. Tapi sementara ini, selama ini setidaknya harus saya teliti secara sejarah. Undang-undang itu mulai ada di dalam sistem kenegaraan di dunia Islam itu sejak kapan? Kemudian bagaimana posisi undang-undang dengan sosok ulil amrinya atau sosok pribadi penguasanya. Ini kan barangkali ketika belum ada teori yang diterima, maka kemungkinan ini masih liar dalam itu. Sehingga masih banyak, mohon maaf ya,
banyak kita temukan dalam korpus-korpus sejarah bahwa penguasa-penguasa Muslim itu lalim. Barangkali karena merasa punya kekuatan di backup oleh teks Al-Quran yang wa ulil amri minkum. Nah, kira-kira Oke, sebentar. Oke ya. kualitatif Oke, maaf Pak. Oke, maaf. pertanyaan saya itu. Ya, maaf ya, saya potong dulu. Artinya bahwa saya apresiatif, artinya apa yang Pak Ahmed kemukakan itu kan sifatnya asumtif, dan asumtif itu akan semakin berkembang semakin setelah Pak Ahmed nanti misalnya kemudian menelusuri referensi, menelusuri penelitian yang sudah ada. Nah, itu. Ya. Kalau tadi kan misalkan dari aspek A, misalkan dari aspek A, dari paradigma A, paradigma B. Nah, nanti ketika Pak Ahmed akan menelusuri, maka kemudian akan menemukan juga, oh ternyata ada ragam tentang masalah pemahaman tentang ulul amri. Kalau tadi kan dilihat hanya sebagai ada dua, secara individu atau secara institusi, maka melihat lagi pada yang lain. Ya, itulah yang saya harapkan. Penambahan wacana itu akan memperluas, membuka paradigma lain. Ya. Memang akhirnya Bapak Ibu kan akan punya pilihan. Karena tidak mungkin nanti ketika itu kemudian liar, akhirnya tidak punya pilihan, itu kan nggak mungkin, harus punya pilihan. Tetapi setidaknya ketika Bapak Ibu sudah memilih, Bapak Ibu juga sadar, oh ternyata juga ada pandangan lain. Ya. Salah satu di antara untuk melihat, mengecek itu, ya, saya selalu menyarankan kepada mahasiswa itu untuk rajin-rajin menelusuri diskursus itu melalui Google Scholar. Ya. Jadi apa itu, dan saya pikir gampang sekali Bapak Ibu, Google Scholar itu ditelusuri. Ini saya tayangkan. Ya, akan saya tayangkan. Nah, ini adalah tampilan Google Scholar. Bapak Ibu bisa melihat ya. Bisa melihat Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, Bapak Ibu bisa Google Scholar. Jadi perpustakaan cepat itu kan sekarang Google Scholar ini, karena saya aktifkan tadi yang translate-nya ya Indonesia, makanya muncul Google Wikipedia ya. Ini kan tergantung pilihan, nanti kalau tidak saya aktifkan ya Google Scholar. Bapak Ibu bisa mengetik kata kunci, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, tentang topik yang Bapak Ibu ingin teliti itu. Oke. Ya. Kalau misalnya tadi dari Pak Ahmed ini terkait dengan teori besarnya atau hukum besarnya selama ini dipelajari, itu kan kaitannya dengan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah ya? Iya, Prof. Iya, Prof. Hukum ekonomi syariah. Ini kalau saya ketik aja, bagaimana tentang hukum ekonomi syariah. Nah, ini langsung sudah muncul. Hukum ekonomi syariah. Ya. Nah, ini kalau saya tidak membatasi waktu, kapan saja, maka di sini saya menemukan ada 205.000 hasil. Banyak banget kan? Ya, tapi tentunya karena ada tuntutan baru ya, Bapak Ibu bisa tidak memilih yang kapan saja ini. Pilihlah yang misalnya 4 tahun terakhir. Ini sebenarnya ada bawahnya ini ada rentang khusus, tapi yang sudah tersedia ini kan ada 21, 20, 17. Nah, mau pilih yang agak panjang, misalnya pakainya yang 17.
Ini berarti 4 tahun terakhir kan, 17, 18, 19, 20. Oh iya, 5 tahun terakhir ya, jadinya sekarang 2021. Ini itu ada 53.000 hasil. Kalau ingin diperpendek lagi, sejak tahun 2000, tentunya berkurang ya, tapi masih banyak, Pak Ahmed. Masih ada 21.400. Nah, ini itu bisa Bapak lihat, Bapak Ibu lihat begini ini. Terus nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin yang spesifik lagi, ya spesifik lagi, misalnya yang topik spesifiknya tadi apa ya? Tadi sebelum Ulil Amri tadi topik spesifiknya apa? Tentang pemahaman apa tadi? Tentang pemimpin yang walaupun tetap Bukan, salah, bukan yang Ulil Amri, yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya tadi. Mute, mute. Apa ya? Net. Kompilasinya, Prof. Kompilasi hukum ekonomi syariah spesifik. Enggak, yang spesifiknya dari hukum kompilasi hukum ekonomi syariah itu apanya maksudnya selama ini sudah diteliti? Oh, ini ijarah, Pak. Ijarah, Ya, ijarah. jual beli, aspek jual belinya. Sewa menyewa. Oh, sewa menyewa. Oke. Kita ketik aja, misalkan, coba buka-buka ada ya. Ya, ijarah. Ijarah. Pakai I, Prof. Oh, Izin. ijarah. Ijarah. Oke. Nah, ini dengan apa itu? Dengan judul spesifik banget seperti ini aja. Ini ada lebih dari 5.000 temuan. Di antaranya ini adalah dari YIN Purwokerto aja sudah ada. Nah, repository dari YIN kita buka misalnya paling tinggi malah ini. Ya. Tempat kita. Baru kemarin ya. Perpustakaan ada, perpustakaan Purwokerto ada. Cuma kalau dilihat tentunya hanya bagian ini karena yang terbatas, biasanya bagian depan-depan. Ini skripsi ya, Pak. Ya, skripsi kita sudah ada yang sampai ke sana. Nah, oke. Mana tadi? Saya mundur aja, back. Nah, back lagi. Itu maksud saya begitu. Jadi sebelum Bapak Ibu itu nanti akan itu sebagai gambaran wilayah yang selama ini saya tekuni itu ibaratnya seperti apa. Jadi biar Bapak Ibu tidak punya anggapan ya bahwa apa yang saya katakan itu ternyata ya, itu setidaknya kemudian menjadi berubah. Ya, berubah. Sekarang saya inginnya agak berbeda yang biasanya. Misalnya Pak Parmi. Pak Parmi selama ini risetnya tentang apa? Pak Parmi? Diislamkan. Ya. Diislamkan itu. Di usulan kemarin itu tentang kita lebih ke arah ini kan ada perspektif kesehatan lingkungan dari Islam itu antara pencapaian ini buang air perilaku ke arah perilaku, buang air besar sembarangan gitu masih tinggi di Indonesia. Jadi itu yang akan diturunkan, tapi nanti medianya lewat agama gitu. Oke, ya ini saya ketik misalkan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan ya. Nah, ini kalau saya ketik begini saja, ini ternyata sudah ada bisa dibuka lagi macam-macam. Nah, kira-kira misalnya pada yang masyarakat, masyarakat, lingkungan dan masyarakat. Bawah. Nah, ini muncul. Masyarakat pun ini ada masyarakat tok saja, masyarakat kondisi sosial ekonomi,
Bisa saja kesehatan lingkungan masyarakat Muslim misalnya. masyarakat modern. Nah, modern nanti belum Islam ya. Oh, banget. Baik banget. Coba kita klik. Ya. Ini tetap dengan saya pertahankan tahun 2020. Ini setidaknya ada 16.900 ton. Ini misalnya salah satu yang paling atas, edukasi sanitasi lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, pada kelompok usia sekolah, taman asuh, anak muslim. Ini masih ada kita. Saya buka malah saya langsung download malahan. Download. Ya. Maksud saya kalau saya download. Ini juga misalnya disinfektan rumah ibadah dan pendidik kesehatan COVID-19 di gereja GPIB, Kapten Muslim Umum. Ini ganti masjid. Ini yang iya. Ganti masjid. Nah, itu. Artinya Bapak Ibu tidak akan itu ulang. Oke, sekarang yang perspektifnya beda lagi. Perspektifnya beda itu bahasa yang dari hukum Islam. Yang dari Islam siapa ini? Yang basisnya hukum Islam. Hukum Islam yang bukan yang ekonomi. Hukum keluarga Islam ya. Hukum keluarga Islam. Ya, oke. Tema besarnya yang akan dipilih apa misalnya? Tentang usia perkawinan. Usia perkawinan. Usia perkawinan. Misalnya, ini kan banyak stay. Mau pakai pilih atau tidak? Misalnya, usia perkawinan, misalnya menurut siapa? Menurut baik sekali, kalau puasa sekali kan. Menurut masyarakat Muslim. Nah, ini spesifik kali ya. Ini saja, ini ada 11.000. Nah, ini salah satu di antaranya di UIN Alauddin ada tulisan tentang batas usia pernikahan dalam Islam, analisis ulama madzhab terhadap batas usia nikah. Ini ada yang stay mutakid, batas usia minimal perkawinan menurut perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Terus 14.000 loh, kayak banget loh. 14.000 itu tahun 2000. Kalau kita udah sekarang cari yang lebih terkini lagi, tahun 2021, ini masih 4.000 lebih. Ya, ini kalau 2021 itu kan berarti sekarang bulan 9, artinya 9 bulan terakhir ini. Ya, ini yang muncul diantaranya, wah di tempat kita juga, di IAIN Purwokerto ini. Kedewasaan usia perkawinan perspektif hadis Nabi Muhammad dengan pendekatan interkoneksitas maslahah. Gitu ya, jadi Bapak Ibu nanti minggu depan itu topiknya apa, topiknya yang ya meskipun nanti berubah juga nggak apa-apa. Kemudian gambarannya karena saya adalah membidangi metodologi, ya, maka gambaran metodologi yang akan dipakai itu adalah menggunakan apa? Apakah nanti menggunakan klasifikasi kualitatif, kuantitatif, campuran? Apakah menggunakan yang tadi saya sebutkan terakhir tadi, menggunakan positivistik, konstruktivistik,
atau kritis misalnya. Nah, gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kan dengan melihat ini di beberapa ini pun kan kelihatan tentang metodologinya. Jadi kalau ingin melihat metodologi itu tinggal dilihat misalnya ini bukan yang YIN lah, melihatnya ini UIN Jakarta atau UIN Kediri ya nanti. Oke, ini kita buka. Oke, ini judulnya batasan minimal usia perkawinan dalam hukum keluarga Indonesia dan Filipina. Wah, ini komparatif. Ini kalau riset malah di Indonesia dan Filipina. Ya, kita lihat, karena saya dimensi metodologi ya, nanti saya melihatnya di sini Bapak Ibu, sini melihatnya. Mana yang metodenya? Oh, itu enggak ada di sini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Di mana Baris yang kedua. Oh, ini nih. Ya, biasanya di tengah kok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis, normatif, dan komparatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan, library, dengan melakukan pengkajian terhadap kitab fikih klasik dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Ini masih skripsi ini. Nah, terus hanya sampai di sini, pendek sekali ini. Ya, karena ini abstrak ya. Ingin lihat lanjutan, nanti tentunya adalah di bawahnya. Ya. Mengapa ini penting, metodologi ini penting menurut kita Bapak Ibu? Soalnya begini Bapak Ibu, ya, hasil riset itu salah satu kualitasnya bagaimana seseorang itu ketika akan menggali data. Bagaimanapun juga penelitian itu kan tidak bisa lepas dari data. Bagaimana prosedur seseorang itu memperoleh data dan bagaimana data itu diolah. Ini misalnya nanti bisa ditanyakan secara kritis misalnya ya. Perpustakaan ini menurut kitab fikih klasik. Itu kitab fikih klasiknya itu sebagai ukurannya apa? Apakah kitab klasik yang selama ini menjadi acuan di pesantren, misalnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, apakah itu ya yang dimaksud? Nah, apakah klasiknya itu karya Imam Mazhab, karena itu juga klasik juga? Apakah Al-U misalnya? Nah, itu kan klasik juga sejatinya, lama juga sejatinya. Nah, ini orang bisa mempertanyakan itu ukuran klasik di mana? Nah, kemudian ketika memilah kategori itu bagaimana caranya? Nah, itulah pada dimensi bagaimana mendapatkan data. Ini kayaknya nggak bisa dibuka ini ya, karena ini modelnya biasanya hanya sebagian, tapi coba lihat. Oh, ini skripsi. Wah, ini bisa dibuka ini. Bisa dibuka Bapak Ibu. Ini tidak semuanya kadang open begini ya. Di skripsi kita pun itu kadang yang terbuka ya. Kita bagian 1 ke 5. Iya, itu. Ini terbuka ini. Bapak bisa melihat. Saya bisa mengunduhnya juga. Kita karena mata kuliah ini ya, saya akan orientasikan Bapak Ibu bukan teorinya yang utama ya, tapi adalah pada ini. Nah, di sini. Kalau ini kan di sini. Bagaimana menempatkan metode ini kan berbeda-beda. Penelitian yang metodenya biasanya sedikit, biasanya ditempelkan di bagian pendahuluan. Kalau metodologinya itu terurai, biasanya dalam bab tersendiri. Ya. Ini adalah pada bab 1 pendahuluan, halaman 11, hanya berapa halaman saja ini. Biasanya yang penelitian model begini-begini ini,
ini metodenya itu simpel sekali, ya, simpel sekali. Ya itu sebenarnya bisa dipertanyakan bagaimana data itu diperoleh. Prinsipnya itu kan riset itu adalah bagaimana permasalahan itu dipilih, bagaimana kemudian data itu nanti dikumpulkan, bagaimana kalau sudah terkumpul data itu akan diolah dan dimaknai dan seterusnya. Mana ini? Ya benar halaman ini. Ya ini hanya begini aja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebenarnya ini nggak perlu, ya. Sering kalau dulu dalam oleh saya itu ini nggak perlu penelitian kualitatif adalah menjadi kayak buku metodologi, ya. Jadi sebenarnya lebih kepada ini memberi penjelasan ini kalau dulu dosen saya itu, ini bukan buku metodologi, ya, bukan metodologi. Tapi langkahnya yang dipakai apa? Coba kita lihat. Nah, di sini masih general sekali. Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan aturan batasan minimal usia perkawinan Muslim Filipina yang diatur oleh Undang-Undang Muslim Filipina dan aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan di Indonesia. Nah, misalnya gitu. Nah. Ini tidak kalau secara metodologi orang bisa kritis. Maksudnya Anda memperoleh datanya itu berarti hanya mengambil undang-undang yang ada. Ya, misalnya begitu. Dengan undang-undang karena ini aturannya undang-undang. Kemudian setelah undang-undang itu Anda dapatkan, ini setelah data itu Anda dapatkan, bagaimana Anda akan mengolah? Ini dikatakan sumber data adalah primer dan sekunder. Dalam hal sumber primer, peneliti terdiri dari peraturan perundangan diulang lagi, catatan sekali salah ini dalam penelitian ini primer yang digunakan adalah ini. Jadi sumbernya utamanya hanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ya ini. Kemudian ada lagi perubahannya ini, ya yang hasil perubahan itu. Terus satu lagi enggak ada. Nah, dia hanya menjadikan primernya begini. Ya. Yang lain yang selesai itu primernya hanya itu. Kemudian ini kan sekunder ini. Ini sekunder. Ya, catatan ini artikel ilmiah ini kan sekunder. Ini ada analisis yang dikatakan dengan perbandingan. Perbandingan di sini dikatakan perbandingan vertikal, ada perbandingan horizontal. Wis selesai. Nah, ini kalau untuk ukuran penelitian riset yang lebih tinggi, ya, pemaparan metode penelitian seperti ini masih terlalu general, ya, masih terlalu umum. Tidak dirinci bagaimana proses penggalian data itu akan dilakukan secara mendalam, kemudian bagaimana dia akan mengambil aspek-aspek yang dibandingkan itu dari sisi apa? Ya, apakah dia akan menggunakan secara kebahasaan, ya, secara kebahasaan aspek pilihan kata, ya. Apakah itu juga dikaitkan dengan pemahaman lain, misalnya? Karena kalau bicara hukum itu kan bicara kadang-kadang kan terkait dengan itu teks, tapi selama ini dipahami oleh para hakim seperti ini, misalnya. Akan berbeda. Nah, kalau tingkat-tingkat skripsi seperti ini, oke lah, masih boleh ya. Tapi kalau tingkat disertasi dengan pemaparan metode seringkas ini tidak memadai.
tidak memadai prosesnya. Oke, ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi saya menyampaikan agar Bapak Ibu membrowsing ini dari rangsangan besar yang Bapak Ibu akan pilih, ya, akan pilih. Nanti minggu depan saya akan Bapak Ibu antara 5 sampai 7 menit lah setiap orangnya. Ya. Oke, Prof. Tanya, Prof. Oke, silahkan. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu ini sharingnya. Ini sebagai gambaran supaya Bapak Ibu nanti membrowsing apa itu sumbernya begitu, melacaknya. Ya. Silakan. Terima kasih. Siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Komsatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang pembuatan disertasi yang dengan pendekatan metodologi kualitatif. Dengan pendekatan metodologi kualitatif itu respondennya kalau untuk disertasi minimal berapa? Itu yang saya tanyakan, Prof. Makasih. Oke. Kalau ini lagi batas halaman minimal, karena penelitian metode kualitatif itu kan pendekatan dengan semaksimal mungkin dari beberapa responden itu kan. Terima kasih. Baik, ya. Jadi kalau untuk penelitian kualitatif itu tidak mengenal atau tidak populer dengan istilah responden, Pak. Ya, kualitatif itu tidak mengenal istilah responden. Adanya itu adalah kalau itu etnografi, dia populer dengan informan. Informan itu adalah key person. Jadi orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang kunci. Makanya kalau penelitian kualitatif, ya, itu logika yang dipakai adalah purposive, tidak logika itu random, tidak istilahnya tidak random yang dipakai. Jadi tidak ada ukuran begitu. Tapi kalau kemudian karena bicara tentang sumber data itu sangat bergantung nanti pendekatannya. Kemarin misalnya, yang kelas kemarin dengan kelas A itu kan kebetulan ada Pak Hasan Makarim, itulah alumni juga S2-nya dari Purwokerto. Pak Hasan Makarim itu kan rohaniawan di Lapas Batu, Nusa Kambangan. Ya, Nusa Kambangan. Ya. Ketika saya tanya juga akan begitu, kemudian ketika saya pancing, misalkan, mengapa Bapak tidak meneliti secara khusus atau dengan menggunakan studi kasus bagaimana perubahan perilaku keagamaan para napi-napi yang khusus. Ya, baru kemudian cerita dia, oh ya saya punya ada 1-2 orang ini, 1-2 begini misalnya. Nah itu sebenarnya kalau mau menggunakan studi kasus itu hanya 1, 2, 3 orang saja cukup Pak Komsatun. Berarti jadi 1, 2, 3 orang aja cukup. Seperti dulu pernah di Pasca saya ikut proses awalnya, tapi tidak ikut proses akhirnya. Itu ada mahasiswa Pasca itu yang meneliti tentang religiositas PSK yang di Katulaten Pak Komsatun. Ya, karena ternyata bahwa jangan dikira orang PSAK itu tidak punya religiositas loh. Itu bisa jadi ada yang mereka just hafal loh. itu artinya ada sisi religiositas. Ya. Bahkan mungkin ada juga pertentangan secara psikis yang dialami. Nah itu ada kasus-kasus semacam itu, ya 2, 3, 5 saja sudah cukup untuk sebuah karya besar.
Asal itu unik ya Pak ya. Asal itu unik. Kalau penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Itu. Pendekatan yang menggunakan fenomenologi dan etnografi juga tidak menuntut adanya sebuah sampel representatif sebagaimana aturan dalam kuantitatif. Dengan menggunakan misalkan tabel dengan apa itu margin error sekian, kemudian menggunakan misalnya kuota sampling dengan menggunakan proportional stratified random sampling, itu tidak dikenal kalau yang etnografi, yang fenomenologi tidak mengenal itu. Jadi kalau tadi yang ditanyakan kaitannya dengan itu, wah itu tergantung paradigma yang dipilih, Pak. Gitu. Kalau studi kasus, 3 orang kita bisa diteliti. Misalnya ada apa itu tentang aborsi, ya misalnya begitu, ya aborsi. Ya. Ternyata juga tidak sedikit mereka itu ya, tapi kan latar belakang aborsi beragam-agam. Ya, aborsi itu beragam banyak sekali pemahaman tentang aborsi itu. Baik pemahaman para ulama tentang itu, ya. Kemudian di sisi lain ada tentang masalah pemahaman yang selama ini dipakai sebagai ukuran perspektif masyarakat. Kalau misalkan mau substantif, itu sebenarnya Bapak Ibu syarat lagi. Kalau bicara aborsi itu kan ukurannya sebenarnya pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan itu kan ada sesuatu yang dimana penolakan suatu takdir. Penolakan suatu hukum Tuhan. Penyimpangan dari luar. Itu berbeda lagi Pak perspektifnya. Perspektifnya beda lagi. Tapi ternyata satu aspek aborsi aja lihatnya bisa bermacam-macam. Bisa melihat aborsi dari sisi bisnis, beda lagi. Ya, beda lagi aborsi dari sisi kesehatan. Digugurkan karena itu membahayakan ibunya. Dalam hukum fikih itu kita mendahulukan yang sudah pasti. Ibunya kan sudah pasti, yang di kandungan belum pasti. Hasil deteksi ternyata janinnya itu ada gangguan, misalnya. Mana yang harus dipilih? Menyelamatkan ibunya atau menyelamatkan anaknya? Ya. Sepanjang yang saya tahu, ya kita harus mendahulukan yang sudah jelas. Yang sudah jelas adalah ibunya. Anaknya belum jelas, misalnya. Nah, seperti ini akan menjadi ragam, misalnya Bapak. Oke, begitu ya pengantarnya. Kita tetap akan membuka ini biar ini halaman problem sejawab. Halaman. Ya. Kalau mau halaman itu saya tampilkan ya. Enggak, maksudnya kalau penelitian pakai kualitatif itu minimal berapa halaman. Oke. Ya. Ini saya bukakan ini yang terbaru Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu melihat. Ya, sejatinya ini akan saya tampilkan itu nanti belakangan kalau bicara di sini. Tapi ya nggak apa-apa, diintip sekarang itu ada. Ya, ini adalah yang saat ini ada, yang saat ini dipakai dan sudah sedikit direview. Buktinya sudah direview, ini sudah judulnya sudah di sini sudah pakai UIN. Apa itu headernya sudah dirubah. Jadi ini file baru ya Bapak Ibu. Yang saya miliki itu file baru. Kita lihat di sini apakah ada ketentuan halaman. Ini ukurannya kata Bapak kalau proposal. Lihat sekarang ini. Draft proposal disertasi berisi antara 6.000 sampai 8.000, salah ketik ya, 8.000 kata. Ukurannya kata, kalau proposal. Karena ngitung kata lebih gampang, Pak. Tinggal dihitung di bawahnya. Kan di bawahnya ini ada kalau Word. Ya, setiap Word kan ada hitungannya di bawah.
lebih gampang. Kalau halaman itu nanti orang bertanya lagi, lah kertasnya ukurannya pira? Ya, kertas apa itu? Quarto, folio, B5, dia akan panjang. Spasi ini berapa? Hurufnya berapa? Nanti akan, tapi kalau kata menjadi jelas. Ini banyak apa itu macam-macamnya. Ya, tapi yang teknis ini misalnya referensi pokok minimal 20 dengan ketentuan misalnya. Ini kan sudah ada aturannya. Kemudian, oke, tadi yang ditanyakan halaman ya Bapak? Iya, Bro. Ya, ada enggak ya halamannya? Ini proposal ya, Bro? Enggak, ini sudah pedoman disertasi. Oh, sudah ya. Nah, tidak pakai halaman, Pak. Sebanyak-banyaknya. Bukan, ini loh. Ini kok sebanyak-banyaknya ini. Karena kalau Ini terlihat nggak ini? kalau Terlihat informan itu jawabannya banyak, berarti secara otomatis kan banyak. Iya, terlihat. Terlihat nggak tayangan ini? Terlihat. Iya, ukurannya tidak sebanyak-banyaknya. Ini Iya. ada rentangnya. 80, 100. Kira-kira berapa halaman? Nanti kalau berapa halaman itu orang bergantung mau berapa spasi dulu, Pak. Mau hurufnya berapa? Sebagai gambaran, ini buku panduan ini itu 29 halaman. Ini hurufnya itu ada wordnya katanya ini adalah 5.847. Berarti buku panduan ini yang kita buka ini itu tidak ada 6.000, belum ada 6.000. Itu sudah 29 halaman. Oke, kalau misalkan kita bulatkan saja, kita bulatkan karena mungkin tadi bagian-bagian awal itu tulisannya tidak penuh, misalnya. Katakanlah 30 halaman itu 6.000. 30 halaman itu 6.000. Ya. Berarti kalau untuk mencapai 80 itu berarti bisa banyak banget, Bapak. Halamannya. Ya. Karena ukurannya di sini bukan halaman, tetapi kata. Ya, sekarang memang populernya kata, bukan halaman. Tuh. Di sini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa asing. Bahasa asing yang di sini adalah Arab dan Inggris. Ini sejatinya mau saya tayangkannya besok kalau bagian-bagian akhir ya. Karena kalau bicara ini seperti ini kan cukup besok ya, kalau udah akhir. Ini seperti ini bisa lebih manjur kalau contoh. Kalau urusan teknis itu biasanya lebih manjur itu kalau Bapak Ibu itu kan ini loh contoh, ini loh template, tinggal diisi. Nah, gitu. Oke, saya tetap membuka biar Bapak Ibu tidak tidak kemana-mana karena tetap saya harus membuka filenya, file yang sudah terangkat itu. Waktunya tinggal sedikit. Saya buka dulu. Oke. Ini ya Bapak Ibu yang sudah saya buka itu, ini yang bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya? Bapak Ibu bisa melihat tayangannya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Ini ada yang tokoh yang mempopulerkan istilah itu. Nah, ini kalau melihat ini yang tadi saya katakan, saya analogkan paradigma itu ada fondasi, ada paradigma, itu ada fondasi, ada pilar, tapi juga sampai kepada sifatnya teknis. Karena di sini dikatakan landasan berpikir atau konsep dasar. Yang namanya konsep dasar itu kan apa itu yang selama ini kita yakini. Saya meyakini, saya punya pandangan begini. Itu sebagai cara pandang saya melihat
cara pandang saya melihat realitas. Saya memandang negara dengan keyakinan semacam ini. Saya memandang misalkan masyarakat Muslim, kelompok masyarakat sebagai seperti ini. Ya karena kita sudah belajar, kemudian sudah membaca buku, sudah begitu. Akhirnya kan punya pandangan yang pandangan itu tidak hanya pandangan secara lahiriah, tapi juga ada keyakinan yang di situ. Kalau dalam konteks metodologi berarti dia sudah punya asumsi dasar, dia sudah punya teori kuat, ya. Kemudian di samping itu alurnya, modelnya itu sudah juga pakai. Makanya tidak hanya semata-mata pada masalah cara pandang, tetapi paradigma itu lebih dari itu. Itu yang perlu saya tekankan di situ. Ini sama ya. Jadi asumsi dasar ini saya warnai asumsi teoritis yang umum dalam kurung bahkan menjadi sumber nilai. Ini kan bahasa lainnya sebenarnya keyakinan. Kemudian metode serta penerapan. Ini kan sifatnya teknis seperti ini. Sifatnya teknis. Makanya paradigma itu tidak semata-mata bagaimana memandang, tapi mulai dari sifat secara filosofinya boleh dikatakan begitu. Makanya kalau positivisme ya, orang positivisme seperti Auguste Comte, dia melihat sesuatu ya seperti itu pandangannya. Orang measurement, model measurement, ya melihat sesuatu ya semuanya serba ukuran. Gitu. Ya. Orang melihat kalau secara kuantitatif murni, melihat sholat itu yang dilihat ya berapa rakaat, berapa lama dia sholat, jamaahnya ada berapa, hitungnya kuantitatif seperti itu. Berapa lama dia wiridan, ya. Berapa lama dengan itu. Ya. Karena kan lama tidak selalu sama dengan kualitas. Memangnya orang yang sholatnya lebih lama lebih berkualitas? Kan enggak juga. Memangnya kalau yang jamaahnya lebih banyak lebih berkualitas? Ya enggak juga. Memangnya kalau mahasiswanya banyak berarti lebih hebat perguruan tinggi itu? Ya enggak juga. Tapi kalau orang kuantitatif yang dilihat jumlah. Itu. Oke. Ini yang tadi, bahkan ini yang kedua, keseluruhan sistem kepercayaan, nilai, dan teknik. Ini memperkuat tadi, keseluruhan sistem kepercayaan, nilai, dan teknik. Ini benar kalau paradigma itu keyakinan ya. Tapi juga paradigma itu adalah model. Nama lain juga bisa pola untuk menjelaskan suatu proses ide. Nah, kata-kata kuncinya sama dengan tadi, asumsi teoritis umum dan seterusnya. Ini world view, bagaimana memandang dunia, bagaimana dunia itu dilihat, bagaimana seseorang atau itu melihat realitas, melihat sebuah fenomena. Ya. Oke. Kemudian salah satu kata kunci berikutnya yang istilahnya dengan paradigma shift. Paradigma shift. Ini sudah saya tanda petik ya ini. Tak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu suasana objektivitas yang mapan. Ya. Bisa jadi
akan ada pergeseran, akan ada perbedaan. Ya. Makanya sesuatu yang sama, misalnya, diteliti oleh 2 orang, itu akan bisa berbeda. Kalau orang kuantitatif, itu kan perbedaan sampel yang terpilih, ya, itu bisa jadi menjadikan bedanya simpulan. Ya. Kalau orang kualitatif, orangnya sama, ya, yang diteliti sama, cuma yang meneliti yang beda, ya, yang meneliti beda. Padahal yang diteliti sama persis, misalnya pondok A, ya, kiainya yaitu, ustadznya yaitu. Ketika penelitian yang diwawancarai yaitu juga, tapi ternyata peneliti, ya, misalnya peneliti 1 dengan peneliti 2, ternyata hasilnya beda. Metodenya beda. Kok bisa beda? Metodenya waktu. Nah, padahal sama-sama menggunakan kualitatif, sama-sama menggunakan wawancara. Karena apa? Orang kualitatif itu salah satu karakternya itu kan hubungan, keterikatan antara yang diteliti dengan yang meneliti. Ya, seseorang yang kebetulan misalnya sudah akrab, mungkin kalau akrab biar Arab menjadi akrab, ya, jelas akrab dengan kiainya, ya, dia memiliki data lebih banyak daripada orang yang belum sampai level akrab. Ya. Sama sih. Itu. Ya, Prof. Misalnya begini, ya. Bapak misalkan Pak, ya, siapa? Pak Sofiullah. Pak Sofiullah kenal nggak dengan Pak Nizar Ali yang sekarang sekjen? Kenal. Kenal. Seberapa kenal? Ya pernah mengikuti acara seminarnya. Nah, itu sama-sama misalnya wawancara dengan Pak Nizar, antara Sofiullah mewawancarai dengan Pak Nizar, dengan saya mewawancarai Pak Nizar, berbeda. Jelas berbeda. Ya. Saya satu kasur ketika KKN dengan Pak Nizar. Ya. Beberapa event saya bersama-sama. Ya. Ya. Sementara nanti kalau Pak Sofiullah mau bertanya, sampai siapa? Oh saya ini. Oh saya saya pengasuh di Darussalam. Oh Darussalam ini. Panjang masih. Ya. Kalau saya misalkan, saya begitu datang nggak usah ditanya. Nah, itu akan berbeda ketika hasil penelitiannya. Misalnya tadi sama-sama saya mau wawancara dengan Pak Sekjen, ya, sama-sama dengan wawancara Sekjen. Ya, jadi informan beda. Beda. Apa itu? Enggak, bukan informannya, Pak. Beda peneliti, beda. Itu yang dimaksud yang paradigmasif ini, itu adalah ya sesuatu yang sama ini ya, realitas yang sama, ternyata kalau yang meneliti beda, itu bisa hasilnya berbeda. Bahkan meskipun dengan paradigma besar yang sama. Coba. Paradigmanya sama. Kalau kuantitatif kan tidak harus kenal dulu dengan yang diteliti. Bahkan dengan cara sama pun bisa hasilnya beda. Nah, itu di sini. Tapi aspek inilah yang kemudian ya ini yang menjadikan inovasi itu muncul. Ini bahwa ada aspek subjektivitas itu adalah iya diakui. Apalagi penelitian kualitatif mesti subjektivitasnya besar kan. Ya. Tetapi itu sebagai upaya untuk bergerak secara inovatif guna mencari dan menemukan alur pendekatan yang terus semakin baik. Nah, ini tentunya yang mendorong kemudian pada yang lain. Berarti ya
sesuatu itu masih bisa terus-menerus digali, terus-menerus diteliti, terus-menerus tidak ada hentinya. Nah, ini setidaknya di situ. Ini apa itu sedikit beda, tetapi sejatinya ada hal yang coba kita lihat pendapatnya. Nah, ini bukan keyakinan dasar yang menurut sama aja dengan begitu. Kita lihat yang di buku referensi, buku ini, ya. Ini halaman 85. Beberapa kata kunci di sini, General Theoretical System. Di sana ada sejumlah asumsi, konsep, kemudian teori sosial spesifik. Ini menguatkan bahwa paradigma tidak sekedar hanya berisi cara pandang yang sempit, tetapi adalah cara pandang yang menyeluruh. Gitu. Cara pandang yang menyeluruh tentang sesuatu. Makanya kalau dalam buku turunan-turunan ini, kemudian diparadokkan antara kualitatif dengan kuantitatif sebagai sesuatu yang bertolak belakang pada aspek tertentu. Makanya kalau Anda juga mengatakan urusan paradigma ini, itu dia masalah halal dan haram. Orang ikut ini, dia akan menghalalkan itu dan mengharamkan seolah itu paradigma yang lain. Jadi ini bisa saja saling klaim halal haram, itu halal, ini haram. Nanti kalau tengah-tengahnya berarti halal. Antara haram dan halal ini berarti haram. Dari penulis lokal Pak Giono ini juga menjabarkan juga sama. Yang buku yang saya punya ini adalah yang terjemahan yang edisi 3. Edisi 3 yang tadi saya kirimkan di Google Classroom. Edisi 3 bisa dicek ini, bisa dicek di di bukunya tadi yang ini referensi, kok nggak ada di sini. Kita lihat aja langsung pakai Creswell, banyak begitu. Research design yang ini. Oh bukan. Oh, nggak ada Pak di sini. Saya ganti laptop, nggak ada yang di sini. Harus membuka dulu di Google Drive. Bisa tapi buka di Google Drive. Kalau yang ini, yang research design yang ini itu yang edisi 5 ini. Itu yang anunya beda. Ini yang list yang 5 mega sekian ini itu adalah yang edisi 5. Kalau yang itu yang 8, sekian. Kalau ini beda, ini yang pendidikan. Yang pendidikan. Ya, saya harus membukanya dari dari Google Drive bukanya atau dari Google CL. Tapi isinya sama seperti ini. Ada kuanti, ada kuali, ya, kemudian model yang tadi bainahuma, campuran di sini. Ya. Prof, untuk mengetahui campuran ini gimana, Prof? Campuran, Ya, namanya campuran. Kalau kualitatif itu kan hasilnya menyesuaikan dengan informan ya. Jawabannya apa informan terserah ya. Kalau yang kuantitatif itu kan berdasarkan uji kenyataan atau pakai uji statistik atau uji laborat ya. Nah, untuk mengetahui campurannya itu gimana? Ya, campuran itu di mana? Ya, campuran itu bisa dilihat di tengah itu, Pak. Nah, ya, untuk menyampur kuantitatif dengan kualitatifnya. Nah, misalnya ini ya, kita lihat ya.
Kita lihat misalkan di sini. Ini kalau yang ini itu mengacunya adalah ada pertanyaan terbuka. Ya, Ini, yang ini kan pertanyaan terbuka. Tipe kualitatif kan wawancara terbuka. terbuka, mendalam. Iya, sementara kalau yang kuantitatif tipenya pertanyaan itu kan tertutup. Tinggal memberikan centang. Tinggal melingkari. Tinggal memberikan tanda silang. Kan begitu. Atau sudah ditentukan. Ya, tidak. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, kan begitu. Nah, kalau model campuran, berarti pertanyaan itu mintip-mintip. 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 Mintip-mintip itu apa? Ya, dibuka banget ya orang, ditutup banget ya orang. Layak mutu walayah ya. Mintip-mintip. Biasanya kan yang menarik yang mintip-mintip. Oh, gitu. Jadi misalnya begini, ada pilihan, ya pilihan A, B, misalkan iya, tidak, atau suka, tidak suka, setuju, tidak setuju. Tapi kemudian ada pilihan lagi, ada titik-titik. Itulah namanya. Iya. Jadi jawaban yang disediakan juga ada, tapi juga memberi peluang untuk jawaban lain dari sumber data. Oh ya. Ini aspek campuran begitu. Ini dari segi instrumen, Pak. Dari segi instrumennya begitu. Paham, Bro. Iya, kan gambar gitu. Ini kuantitatif, ini kan pakainya analisis statistik. Ini analisis tekstual dan gambar. Kalau kualitatif itu yang dilihat kan teksnya, gambarnya, ya, kalimatnya, kata-katanya, ucapannya. Nah, kalau di sini digabung, ya, dibuat rata-rata ya juga, dimaknai dengan lain juga ya. Nah, gitu. Cuma seberapa kental campuran itu nanti tergantung formulanya. Ya, namanya mix kan mau campuran berapa, persentasenya, misalnya apakah 50-50 atau 60-40, tapi intinya campuran itu adalah tidak murni kuanti dan murni kuali. Sabang itu yang campuran kan, Pak? Iya. Ya, bukan yang murni. Ya. Bukan yang murni, karena dianggap kalau campuran itu kan bisa variatif. Kelihatannya seni kalau ini, Bro. Ya, dan variatif artinya itu berapanya itu kan variatif, ya. Dan kalau bicara campuran itu nanti tidak semata-mata pada komposisi, ternyata juga ada unsur seninya. Oke, ini yang dari Creswell yang penjelasan, ya, penjelasan tentang itu saya tuliskan di sini. Jadi paradigma ini meskipun dia menggunakan istilah pendekatan ya, tapi saya masukkan ke paradigma karena berangkat dari asumsi filosofis. Oke. Cara asumsi filosofis ini berarti kan sangat mendasar, Pak. Asumsi filosofis itu apa ada yang lebih mendasar dari situ? Enggak ada. Yang paling dasar itu kan asumsi filosofis, karena filosofis itu ya ibaratnya seperti keimanannya. Kalau dalam dunia spiritual, dunia keagamaan kan itu keimanannya. Kemudian berikutnya, level berikutnya, lah ini yang turunan. Turunan yang dari segi, kalau tadi saya analogkan, ini adalah pilarnya. Kalau tadi adalah imannya, ini Islamnya. Iman Islamnya. Karena kaitannya dengan lebih penopang-penopangnya. Ada grounded teori, etnografi, studi kasus. Ya. Kalau yang kuantitatif itu adalah mengandalkannya biasanya survei, eksperimen, apakah kuasi eksperimen semu, atau kuasi eksperimen, atau true eksperimen. Kalau ini campuran. Ya. Cuma kalau bicara campuran memang
bagaimana warna campuran ya tergantung proporsinya kan. Nah, teknik pengumpulan data ini yang lebih operasional lagi. Ini sudah berbeda. Sudah saya sampaikan, Pak ya. Tadi ini pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, ya. Ini pertanyaan terbuka dan tertutup. Oke, di bagian-bagian berikut ini Bapak Ibu bisa melihat, ya. Ini. Sesuatu yang tidak bisa dihindari adalah ini. Bagaimanapun juga subjektivitas pasti muncul dalam penelitian kualitatif. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu yang diminimalkan. Makanya ada standar validitas, reliabilitas, itu kan dalam rangka untuk agar objektif. Ini objektif ini valid, ini reliable, dimunculkan di sini. Oke, kemudian, wah ini saya pikir sudah cukup. Nah, sementara yang bukunya Pak Nung ini adalah yang edisi 2011, saya punya yang edisi 2016, yang ini, mana yang 2016? Saya buka dulu. 2000. Kalau nggak salah tadi sudah saya kirim kok kemana tadi. Nah, mungkin di sini. Beberapa halaman sudah saya foto. Ya, saya foto satu-satunya biar kelihatan Bapak Ibu ya di foto, loh. Ini nggak ada soft file-nya. Nggak ada soft file-nya. Nah, halaman pertama. Ini kata pengantarnya panjang banget Bapak Ibu. Kata pengantarnya Pak Nung ini panjang banget. Tuh. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Terlihat. Nah, ini memang kesukaan almarhum itu memberikan pengantar yang panjang di bukunya. Ya. Dia menjelaskan mulai dari ada fenomenologi saja, ada fenomenologi interpretif. Kalau di sebagian buku ada interpretatif, dia interpretif. Ya. Ada paradigma bahasa, ada paradigma studi Islam yang menurut almarhum ini dipisah sendiri. Jadi bukan paradigma kualitatif kuantitatif, tapi adalah paradigma Islam. Ya. Yang salah satunya ini. Kemudian ya, saya baca. Dari perjalanan waktu mempromotori antara lain disertasi studi Islam sejak 1986, almarhum memang banyak membimbing dan juga menguji sampai ya, penulis paradigma bagi studi yang sentral di studi ternyata penggunaan logika bahasa. Dalam logika kan banyak yang dulu disertasi awal dari UIN studi Islam itu kan biasanya yang dikaji kan kitab, pandangan ulama tentang pemikiran ini, tentang pemikiran Al-Ghazali mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang pemikiran begitu kan, dan itu awalnya tentunya adalah penggunaan logika bahasa. Ya, baik yang klasik, sosial intrinsik, semantik, genetik. Ini awal-awal populer. Karena umumnya dulu disertasi di UIN itu adalah umumnya mengkaji kitab. Kaji ulang tokoh syariahnya. Kemudian berikutnya ini menjadi di filsafat fenomenologi. Yang klasik
sosial intrinsik dan semantik perlu dikembangkan studi bahasa lapis kedua. Jadi tidak lapis pertama istilahnya beliau adalah mencari creative of meaning. Ya. Dan dikembangkan studi systematic change yang pertama dan kedua. Nah, ini sampai contohnya, ya, contohnya. Derivatif sampai dekonstruktif. Ini kita ini ya, kalau karena pengantarnya panjang ya, jadi kalau punya ya, yang punya ini kalau membacanya itu tidak dibaca peka dulu dengan pelan-pelan itu maka kadang-kadang tidak mudah itu untuk mumpung buku ini. Saya bisa tapi agak mumpung. Ini pengantarnya panjang. Oke, saya apa itu? Saya tunjukkan, saya foto. Kok ini ya lewat WA ya terkirim ya. Oke, Bapak Ibu yang dari bukunya karena bukunya ini paradigmanya sesuai judul buku ya, judul bukunya itu adalah paradigma objektif. Jadi kalau menurut Pak Nung ya, paradigma itu bukan kuantitatif campuran, tapi paradigma positivisme objektif atau tadi yang saya katakan positivisme, kemudian fenomenologi interpretif itu yang kategori konstruktivisme ya. Kemudian logika bahasa, platonis, Chomskis, Hegelian, hermeneutik itu kan pada aspek bahasa. Paradigma studi Islam ya. Matematik recursion, set teori dan structural equation modeling dan mix. Yang terakhir tetap mix juga campuran. Dan salah satu yang unik memang Pak Nung itu biasanya kalau dulu membimbing itu memang selalu mengarahkan kepada ini filosofi yang mendasarinya apa. Ini sebenarnya apa itu dari buku edisi ini yang 2016 ini ya, masih sama judulnya tapi beda tambahan halamannya. Ini kan paradigma berbeda. Kok nggak mau naik? Nah, tetapi satu hal lagi yang diingatkan oleh Pak Nung bahwa peneliti, apalagi peneliti di tingkat disertasi ya, di tingkat doktor, tidak hanya semata-mata diharapkan bisa mendeskripsikan, menganalisis, tapi tentunya diharapkan bisa merubah, bisa kontribusi terhadap sesuatu yang berubah yang lebih baik. Itu pesan yang berbeda dari Pak Nung begitu. Baik Bapak Ibu, ini jam 8:30, sudah absen semua ya? Sudah ya? Kelihatannya saya sudah. Sudah ya? Sudah. Jangan lupa untuk minggu depan Bapak Ibu, minggu depan Bapak Ibu menyiapkan apa itu topik yang meskipun sementara juga nggak apa-apa, tapi gambar ditekuni, kemudian paradigma yang dipilih. Gambaran, Bapak Ibu bisa membrowsing ya beberapa jurnal untuk menjadi pertimbangan setidaknya saya akan menggunakan paradigma yang mana. Gitu. Ya. Besok Bapak Ibu supaya saya beri waktu untuk presentasi ya sekitar 7 menit lah, sekitar 7 menit untuk masing-masing. 7 kali ya. Ini 17 ya? Ya. Tuh, 5 kali 17 saja sudah 100 menit ya. 80 ini untuk yang jadi misalnya Anda memakai hermeneutik, hermeneutiknya ya intermediate lah begitu ya. Ya, ke atas, syukur-syukur advance ya. Tapi kemudian hal-hal yang lain ya tetap
harus standarnya terpenuhi. Begitu Bapak Ibu, ini sudah jam ini akan, tapi nampaknya hadir semua ya. Ada yang keluar ini ada keluar 2, tapi hadir semua ya. Hadir. Iya, belum dipanggil sudah hadir. Tadi saya lihat hadir semua, tapi apa itu? Tapi kok masih Jumlahnya tinggal 15. Terpental, Pak. Sinyalnya kurang bersahabat. Sinyal. Yang satu tanya hari ini nggak bisa Harusnya bisa dirubah dulu Bu. Dirubah. kan harus install itu device polis. Ya, betul. Terus sinkronisasi dulu. Iya. Tapi tetap belum bisa login kalau pakai akun institusi. Oh, kudunya akunnya itu disimpan ya. Nah, kemudian dia masuknya, dia pintu masuknya itu sebenarnya. Kalau akun kampus memang sering sinkronisasi. Biasanya kan dapat ya. Saya sendiri hampir setiap hari itu dapat notis untuk sinkronisasi ya. Karena memang kampus punya kemenangan untuk. Ini yang terpental siapa ini? Ini Pak Komsa ada, Pak Munta ada, Pak Dodi ada, Pak Sokoh, ada Sofiullah, ada Saifullah ya. Kemudian Pak Nur Abidi, Pak Ferdi, Pak Pandi, Pak Ahmed, Bu Suci, Pak Paten, Adi Budin, Pak yang ada siapa ini? Hadir nopo nggih? Pak Harir Muharir. Iya, Pak Muharir ya. Ya, saya terus yang Pak masuk kok. Oke ya. Iya, nggak bisa login. Ya, tapi baiknya kalau seperti ini pakai ya. Suci bro. Iya. Orang saya melebu jadi kes. Orang saya jadi kesum. Satunya lagi siapa? Satunya lagi. Pak Rahardi. Satunya lagi siapa ya? Ya, Bu Suci marah-marah lagi yo. Satunya lagi siapa? Ayo. Pak Rahardika Mahardika. Mardika. Nggak apa ya tadi. Tadi sudah masuk tadi, tapi Sibila lagi yo. Enggak karena sudah punya mahalnya sih. Baik, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Ya, semoga terus semangat. Saya masih menunggu kapan bisa ya kopi darat ya, tidak kopi udara begini ya, ya bisa kopi darat. Ya. Kalau kira-kira nanti saya tak komunikasi dengan WhatsApp, apakah kira-kira itu saya kopi darat, ya. Kalau darat dan sudah ready ya. Jadi terus kurang saya pikir enak kopi darat. Tapi betul angkot, kan repot juga ya. Orang antara kangen, tapi antara iya ya, aku nak di rumah rampung tinggal naik taksi. Kalau rampung kan masih mulai. Paling jauh Bu Suci itu bro. Oh gitu. Paling jauh ini gimana sih? Kan dekat kan? Banjar Patroma. Jauh. Paling jauh. Ya, saya akan pakai setengah jam ke UIN. Kuncen kok aduh itu. Cuma kan paling enggak kan ya perjalanan kotor ya bisa setengah jam lebih kan. Baik Bapak Ibu, nanti informasi berikutnya, tapi tentunya saya berharap tidak lama ya bisa apa itu perkuliahan secara langsung biar lebih enak lah menurut saya daripada begini. Caranya lebih enak, tapi kasar, kudu mangkat,
sudah keenaan kelamaan online misalnya. Demikian kita akhiri, semoga apa yang kita pelajari ini sebagai sebuah general mas bisa membuka bedanya, membuka simpul dari Bapak Ibu untuk lebih apa itu ya, kalau semula itu mungkin baru 1 kamar, tapi sudah menjadi 2 kamar, 3 kamar. Karena memang tuntutannya memang harus beberapa pintu harus dibuka Bapak Ibu. Demikian, semoga ada manfaatnya kuliah hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.